selamat siang anak-anak Ibu Guru. Kita lanjutkan pembelajaran daring kedua kita ya nak, dengan bidang studi bahasa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, tumbuhan merupakan makhluk hidup yang juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti manusia dan juga hewan. Nah, tumbuhan dimanfaatkan manusia dan hewan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, setiap tumbuhan nak memiliki daur hidup dan cara berkembang biak yang berbeda-beda. Nah, perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan dengan dua cara. Ada tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara alami, dan ada juga tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami artinya perkembangbiakan terjadi tanpa bantuan manusia. Nah, contohnya itu dapat dilakukan dengan biji, tunas, umbi, dan juga spora. Sedangkan perkembangbiakan tumbuhan secara buatan artinya perkembangbiakan tumbuhan yang dilakukan dengan bantuan manusia. Contohnya itu seperti mencangkok, distek, mengenten, dan okulasi. Nah, di hari ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Biji tumbuhan terdiri dari kulit biji, tali pusar, tempat penyimpanan makanan, dan juga embrio. Kamu bisa lihat pada gambar berikut ya nak. Nah, tahap-tahap perkembangan biji yaitu pada awalnya kulit biji melunak lalu robek. Kemudian tumbuh akar. Setelah akar mencapai ukuran tertentu, mulai tumbuh batang dan pucuk daun. Selanjutnya, semua bagian tumbuhan mengalami pertumbuhan, yaitu ukuran akar, batang, dan daun semakin membesar. Warna batang dan daun juga berubah, yang dari awalnya berwarna hijau muda, setelah mengalami pertumbuhan menjadi warna hijau tua. Nah, sekarang coba perhatikan gambar bunga berikut. Nah, bunga apakah yang kamu sukai, nakku? Nah, ada berbagai macam bunga ya, nak. Ada bunga anggrek, melati, dan banyak lagi. Nah, bunga ini tersusun dari beberapa bagian, yaitu perhiasan bunga atau kelopak dan mahkota bunga. Ini dia ya, nak ya. Kemudian dasar bunga, tangkai bunga, benang sari atau alat perkembangbiakan jantan, dan putik atau alat perkembangbiakan betina. Ingat, benang sari itu alat perkembangbiakan jantan, sedangkan putik alat perkembangbiakan betina. Nah, dalam prosesnya tumbuhan mengalami penyerbukan, yaitu proses jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Setelah itu, bunga menjadi buah atau biji yang sudah kita bahas tadi ya nak. Nah, bunga nasional Indonesia adalah ada anggrek bulan atau puspa pesona, melati putih atau sering disebut puspa bangsa, dan bunga bangkai atau disebut puspa langka yang kita kenal bunga Rafflesia arnoldi. Oke, kita lanjut ya nak. Nah, selain dengan biji, tumbuhan berkembang biak dengan tunas. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Coba perhatikan gambar berikut. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas misalnya ada pohon pisang. Nah, coba perhatikan gambar pohon pisang.
Tunas pohon pisang tumbuh dari batang di dalam tanah. Tunas pisang tumbuh menjadi tumbuhan baru di sekitar induknya. Nah, tunas juga ada yang tumbuh di daun induk, contohnya tanaman cocor bebek. Ini dia ya nak ya. Nah, tumbuhan cocor bebek berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Seperti itu dia ya nak ya. Selain dari itu ada juga bambu. Oke, kita lanjut. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, coba perhatikan. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukur dan bentuk sebagai akibat perubahan fungsinya. Nah, organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, atau modifikasinya. Nah, umbi biasanya terbentuk tepat di bawah permukaan tanah meskipun dapat pula terbentuk jauh di dalam ataupun atas permukaan. Umbi merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, umbi nak kita bagi atas 3 macam. Yang pertama umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Yang pertama sekali kita akan membahas mengenai umbi batang. Nah, umbi batang yaitu batang yang tumbuh membengkak dalam tanah. Bagian ini sesungguhnya merupakan cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang yaitu ada kentang dan juga ubi jalar. Nah, kemudian ada umbi akar, yaitu bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar misalnya ada wortel, ada ketela pohon, dan juga bunga dahlia. Oke, kita lanjut. Umbi lapis. Yang ketiga umbi lapis ya nak. Umbi lapis yaitu umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis diantaranya ada bawang, bunga bakung, bunga tulip. Oke, kita lanjut. Selain dari itu, perkembangbiakan dengan spora. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan spora, anakku. Nah, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora contohnya ada jamur, lumut, dan tumbuhan paku. Spora serupa dengan biji, namun bentuknya sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat langsung dengan mata. Nah, spora dapat dilihat dengan bantuan alat yang disebut dengan mikroskop. Spora ini nak berasal dari sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Nah, Bu Guru, bagaimana cara jamur bisa berkembang biak dengan spora ya? Nah, jamur yang tumbuh liar di kebun terjadi ketika spora jatuh ke tanah yang lembab dan subur, nakku. Spora yang jatuh berubah menjadi alat perkembangbiakan dan mengisap makanan hingga tumbuh menjadi tumbuhan jamur yang baru. Nah, seperti itu dia ya nak ya. Oke, sekarang tugas kita menulis materi pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan ke dalam buku tulis dengan rapi dan gunakan tulisan tegak bersambung. Setelah ditulis, dikirim ke ibu guru ya nak ya. Oke, baiklah sekian materi kita hari ini. Salam sehat untuk kita semua.